Jumpa lagi teman-teman. Halo teman-teman. Ketemu lagi kita. Sekarang saya sedang berada di Bendungan Kuil Kawangkoan. Tepatnya di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara tentunya ya. Nah, tempat ini sekarang sedang viral-viralnya loh. Kenapa ya dia viral? Ya, tentunya karena tempat ini diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tepatnya pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023. Saat kita memasuki tempat ini, terlihat tempatnya cukup luas. Jadi yang pasti kita akan nyaman jika berada di sini. Nah, coba kita lihat. Untuk tiket masuknya kita hanya membayar 3.000 saja per orang ya teman-teman. Di tempat ini kita akan melihat-lihat landmark, kolam 9 putri, area makam kuno atau masyarakat sini sering menyebutnya dengan waruga. Ada juga area parkir yang begitu luas, ada tempat parkir roda 4, mobil, roda 2, motor, dan tempat untuk bus. Yang pasti tempat ini nyaman untuk kita memarkirkan kendaraan kita ya teman-teman, aman pokoknya ya. Ini adalah patung Kabasaran, di mana istilah Kawasaran sendiri merupakan perubahan dari kawasaran yang berasal dari kata wasar yang artinya ayam jantan aduan. Kabasaran ini sangat disakralkan oleh masyarakat Minahasa, di mana hanya keturunan daripada Kabasaran sajalah yang dapat melakukan perang Kabasaran ini, karena mereka dibekali dengan senjata seperti pedang yang disebut santi dan tombak yang disebut wengko, di mana saat tarian ini dimulai mereka akan meneriaki burung manguni atau burung hantu. Sangat dipercayai suku Minahasa dan sangat diyakini bahwa burung ini memiliki kekuatan magic. Karena itu, masyarakat suku Minahasa menjadikan burung ini suci karena dapat menjadi perantara antara manusia dan opo empung. Kita berada di tempat ini seperti sedang belajar mata pelajaran sejarah ya teman-teman. Karena tempat ini banyak memiliki sejarah-sejarah yang cukup menarik untuk kita cari tahu. Ini yang saya maksudkan tadi teman-teman. Ini adalah kolam 9 putri, di mana kolam 9 putri ini berawal dari cerita rakyat.
Kisah ini bermula dari turunnya 9 putri dari kayangan untuk mandi di bumi. Di saat 9 putri sedang mandi, muncullah seorang pria yang bernama Mama Noah yang melihat mereka sedang mandi. Muncullah niat Mama Noah untuk mengambil selendang dari salah satu putri yang sedang mandi. Selendang yang diambil Mama Noah adalah milik adik bungsu mereka yang bernama Lumalundung. Di saat mereka akan kembali ke kayangan, Lumalundung pun menyadari selendangnya tidak ada. Namun, kedelapan saudarinya harus kembali ke kayangan sehingga mereka meninggalkan Lumalundung sendirian di saat itu. Datanglah Mama Noah membujuk Lumalundung untuk menikah dengannya. Namun, Lumalundung pun memberikan persyaratan jika tidak ada satupun rambut Lumalundung yang jatuh. Lalu mereka menikah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Walan Sendou. Mama Noah adalah seorang petani yang rajin dan ulet. Mereka pun hidup bahagia. Suatu saat, rambut Lumalundung jatuh, dan ia pun menemukan selendang yang disembunyikan Mama Noah. Sehingga dengan berat hati, Lumalundung harus meninggalkan suami dan anaknya untuk kembali ke kayangan. Namun malang menimpanya. Dia tidak diterima lagi di kayangan dan Lumalundung dibuang ke bumi untuk menjalani hukuman. Dan Lumalundung pun kembali bertemu dengan suami dan anaknya, Walan Sendou. Keinginan Lumalundung pun untuk bertemu dengan 8 saudarinya sangatlah besar, sehingga Mama Noah membuatkan 9 pancuran yang diberi nama Tumatenden. Pancuran Tumatenden berada di Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Air Mandi di Bawah. Ini dia teman-teman bendungannya. Lumayan juga ya pengunjung yang datang. Mereka duduk-duduk sambil menikmati bendungan dan sunset di sore hari yang begitu indah.
Walaupun sunsetnya tertutup dengan awan ya, namun sekali-sekali terlihat kok teman-teman. Bendungan ini dibangun sejak tahun 2016 dan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan Januari 2023. Bendungan ini memiliki daya tampung air 26 juta meter per kubik dan luas genangan 157 hektar. Fungsi dari bendungan sendiri ini ialah sebagai pengendali banjir, penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, dan pembudidayaan ikan. Dan jangan lupa, tempat ini juga menjadi salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Ini adalah waruga atau bentuk kuburan kuno yang terbuat dari dua batu yang berbentuk segitiga sebagai atap dan kotak sebagai badannya. Waruga di Minahasa, khususnya Minahasa Utara, antara lain berada di Desa Treman yang berjumlah 368 waruga, Desa Sawangan yang berjumlah 144 waruga, Air Madi di Bawah berjumlah 80-an waruga. Dan juga ada di beberapa daerah yang belum dapat terhitung antara lain Desa Kaima, Desa Kauditan, Desa Tumaluntung, Desa Matungkas, Desa Laikit, Desa Likupang. Dan tentunya yang sedang kita lihat ini waruga yang berada di Desa Kawangkuan Kuil. Dan selanjutnya ada di Desa Sukur dan Desa Suwaan. Dan masih banyak lagi waruga yang ada di tanah Minahasa ini yang belum bisa kami pastikan berapa jumlahnya. Posisi jenazah akan berada dalam posisi tumit yang bersentuhan dengan bokong dan mulut mencium lutut, persis seperti posisi bayi dalam rahim. Posisi ini mengandung makna bahwa manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi dalam rahim, maka semestinya mengakhiri hidup dalam posisi yang sama. Tidak hanya itu, jenazah juga ditempatkan menghadap ke utara yang menandakan nenek moyang suku Minahasa yang berasal dari utara. Batu yang dibuat menjadi waruga merupakan batu jenis lava basal yang semakin kuat bila berada di tempat terbuka. Waruga memiliki 3 ukuran. Ukuran yang kecil 50 cm kali 50 cm kali 100 cm. Untuk ukuran yang sedang 100 cm kali 100 cm kali 150 cm. Dan untuk ukuran yang besar memiliki ukuran 150 cm kali 100 cm dan 145 cm.
Batu yang digunakan untuk membuat waruga diperoleh dari letusan Gunung Kelabat dan letusan Gunung Lokon. Waruga pun memiliki motif antara lain yaitu manusia yang diartikan dengan kehidupan, tanaman seperti pohon, buah-buahan, bunga matahari dan dedaunan, hewan, burung manguni, anjing, ular, dan anoa, dan bentuk geometris seperti tumpal, pilinan ganda, meander, dan swastika. Dan tentunya jika kita berada di areal waruga seperti ini, kita harus mendoakan para leluhur kita, menghormati para leluhur kita, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki jika kita berada di tempat seperti ini. Terima kasih atas pelayanannya. Dan dari semua ini kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan akan gelap, maka kita akhiri perjalanan kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Wah, gerbangnya cantik sekali ya teman-teman, dengan lampu-lampu dan burung manguni yang ada di atasnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara subscribe di channel YouTube saya, like di setiap video saya, komen di setiap videonya, dan share atau bagikan setiap videonya di akun media sosial teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah mendukung channel saya. Sampai jumpa.